Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya alhamdulillah malam ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi kemampuan untuk berkumpul, untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Yang pertama tentu adalah tadi sholat maghrib dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dijadikan amal ibadah yang dibalas dengan limpahan pahala. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, kita masih melanjutkan bahasan kita yang berkaitan dengan tetangga. Jadi tetangga ini punya hak yang luar biasa yang tidak bisa diabaikan. Kalaupun misalnya dia berbeda dengan kita, tetap saja yang namanya tetangga punya hak yang harus memang kita perhatikan. Bahkan Abdullah bin Amr bin As, dia pernah mengatakan kepada pembantunya, kata dia begini, idbah as-sata, sembelihlah kambing itu. Kemudian wat imdarona al-yahudiyah, dan berilah tetangga kita yang Yahudi. Bayangin saja, sembelih kambing, berilah tetangga kita yang Yahudi. Ini sama yang berbeda saja. Kenapa? Karena dia punya hak tetangga. Itu. Ya, dia punya hak tetangga yang harus kita perhatikan. Suma tahada sasatan baqala ya gulam idza jabah tasat. Karena setelah itu dia diam sebentar, dia ulangi lagi kalimatnya itu. Yaitu apa? Kalau kamu sembelih kambing itu, berilah tetangga yang Yahudi tadi. Faqala al-gulam, maka si pembantunya ini mengatakan begini, azaitana bidzarika hadzal yahud. Jadi seolah-olah tetangga ini kok kenapa sih begitu? Jadi membicarakan yang sebelah ini aja gitu. Kan menurut dia logikanya nggak pantas lah gitu. Kenapa nggak yang sebelah sana saja gitu? Ingat nih, yang dekat itu yang harus lebih dahulu kita perhatikan. Tapi kalau kita kan misalnya gini nih, kalau kita punya sesuatu nih, mana yang lebih dahulu, yang utama menurut kita, yang dekat apa yang jauh? Kadang-kadang yang jauh, ya kan. Kalau ibarat masakan, baunya sampai ke sebelah, ya kan, yang jauh tidak sampai, tapi masakannya sampai gitu. Ke yang baunya tadi nggak sampai, itu kan keder sebenarnya. Nah, ini selalu membicarakan itu. Akhirnya dia bilang begini, karena dia diingatkan terus, akhirnya dia katakan, Rasulullah itu selalu mengingatkan aku. Ya, ini Rasulullah selalu mengingatkan aku tentang tetangga ini. Seakan-akan, katanya apa? Seakan-akan dia itu punya hak waris. Artinya haknya itu benar-benar.
Perhatiannya benar-benar. Jadi diingatkan terus oleh Rasulullah, selalu diwasiatkan kepada aku tentang tetangga ini. Jadi seakan-akan karena itu diingatkan, seolah dia punya hak warisan, seolah-olah seperti itu. Artinya apa? Begitu dekatnya. Sampai dalam kalimat yang berikutnya, apa dikatakan? Ini luar biasa nih. An Sa'id bin Musayyab anan Nabi SAW qala hurmatul jar alal jari ka hurmati ummi. Jadi kemuliaan seorang tetangga itu atas tetangganya seperti kemuliaan ibu kita. Itu. Berarti kita tidak boleh menyakiti, sebagaimana kita tidak boleh menyakiti tetangga kita, apa ibu kita. Kalau kita harus berbuat baik, tentu saja dengan tetangga pun harus baik. Cuma pertanyaannya, kalau dia nggak baik sama kita, kira-kira kita mau baik apa enggak? Ini pertanyaannya. Ini dia nggak baik sama kita nih, sebelah kita nih. Kira-kira kita mau ikutan dia apa kita tetap berbuat baik? Nanti tetangga yang baik itu yang bagaimana sebenarnya begitu, ya kan? Jadi ada dalam pandangan kalimat sadar sama sabar itu berbeda itu. Ya, itu nanti akan ketemu kalimatnya. Nah, kemudian yang berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Zaizatu yaumun wa lailatun wa diyabatu salasatu ayyam. Wa ma ba'da dzalika fa huwa shadaqatun. Nah, ini ingat, kalau kita benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, pertama hormati tamu kita. Nah, katanya apa? Pada saat kedatangannya itu, jadi zaidatu yaumun wa lailatun fi yaumi mazihi, hari di mana dia datangnya itu apa? Satu hari satu malam tuh. Nah, kemudian kewajibannya, ini haknya yang harus kita perhatikan apa? Wadiyabatu salah satu ayyam. Nah, ini hak sebagai tamu itu 3 hari. Setelah itu wama ba'da dzalika, jadi hari keempat berikutnya itu mah sedekah saja. Jadi kalau mau iya nih hari pertama tapu, hari kedua iya, hari ketiga, kalau hari keempat ya mau ngasih mah enggak kan sedekah saja. Jadi tamu itu perhatian dulu. Pertama, 1 hari malam pertama datang itu disambut luar biasa. Nah, kemudian bagaimana kehormatan sebagai tamu? 3 hari. Nah, setelah itu pama ba'da dzalika shadaqatun. Setelah itu sedekah saja. Berarti hari keempat, 5 dan sebagainya sedekah saja. Kira-kira kalau sedekah saja masih kayak hari pertama enggak? Oh, kalau hari pertama meja makan penuh ya, Pak. Hari kedua masih iya, hari 4 masih. Nah, sedekah saja nih. Gitu. Tapi kalau punya kasih aja. Iya kan? Kalau ada, tapi kalau tamu kan ingat tuh. Tekannya itu cuma 3 hari, berarti sebentar jadi tamu itu. Nah, ini ingat nih para tamu nih. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma hakul jar alal jar? Apa sih sebenarnya hak tetangga atas tetangganya? Ini tantangan luar biasa. Kira-kira mau jujur nggak pada saat itu? Ya Rasulullah, ma hakul jari alal jar? Apa hak tetangga atas tetangganya itu? Dijawab oleh Rasulullah, inistakraddoka abradtahu. Kalau dia mau berhutang kepadamu, maka berilah dia. Nah, punya tetangga besok kira-kira mau datang, gimana Pak? Dikasih gak? Ini kan tantangan nih. Benar kan Pak? Katakan begitu, itu jawaban Rasul. Ya, kata Rasulullah, ini kata Rasul, inistakraddoka akradtahu tuh. Apabila ia mau berhutang kepadamu, hutangilah dia. Besok kira-kira nih, ini ujian, datang begitu misalnya, dikasih apa enggak? Mau jujur nggak pada saat itu? Insya Allah jujur ya kalau lagi nggak ada. Nah, pas kita lagi nggak punya, insya Allah kita jujur. Pas lagi punya, kira-kira, nah itu tinggal nanya dia. Kadang-kadang kan kita nih banyak jujur kalau lagi nggak ada. Pas lagi ada nih kadang-kadang itu, nah itu yang tahu cuman kita lah. Wa indaka ajab tahu, kalau dia panggil jawablah.
Jangan merasa gimana gitu karena nih orang hebat gitu dipanggil sama tetangga sebelah nggak jawab. Waduh, itu Rasulullah ingatkan. Kalau dia panggil kamu jawablah. Ada nggak yang dipanggil nggak jawab? Beda yang manggilnya gitu, ya kan? Semua manusia di hadapan Allah sama. Apa yang kita punya sifatnya sementara, ya kan? Kedudukan sebentar, waktunya berakhir. Ingat tuh kata Rasulullah. Kalau benar kita mencintai Rasul, ikuti. Ya kalau dia panggil jawab lah. Kadang ada yang nggak mau jawab, yang nanya beda. Kenapa? Karena merasa tinggi, ya kan? Kalau merasa tinggi nanti jatuhnya sakit. Nah itu, kalau merasa tinggi Pak, jatuhnya akan sakit. Biasa saja, karena semua manusia di hadapan Allah sama. Ya, yang membedakannya apa? Cuma Rasulullah katakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang dinilai itunya, ketakwaannya. Kalau dia lebih itulah lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jangan sampai lah, kadang-kadang kita suka lupa. Kemudian yang berikutnya wa'in marido muttahu, kalau dia sakit kunjungilah. Ya kan? Datang, tapi ingat kalau datang dia sakit jangan terlalu jujur. Misalnya nih, sakitnya apa dia? Biasa kalau udah tua banyak mendengar penyakit apa? Ya. Ya, banyak-banyak lah. Misalnya sakit A misalnya, tiba-tiba kita punya teman juga kena sakit yang sama A, meninggal dunia. Jangan cerita di depan dia. Ini diceritakan, kamu sakit apa ini? Temen gue juga kemarin yang sakit itu meninggal dia. Ini gara-gara bapak, jangan begitu. Jangan jujur, cuma bilang aja. Sakit apa? Oh sakit ini, insya Allah semua penyakit ada obatnya. Yang nggak ada obatnya cuma satu, penyakit tua. Ya kan? Oh kalau penyakit tua ada obatnya, bapak berobat semua ya kan? Jadi mudah lagi ntar. Insya Allah begitu. Jadi jangan dicepetin itu. Ah kemarin sama penyakit itu meninggal. Jangan tahu jujur lah pada saat itu. Wa inista'ana bika antahu. Kalau dia minta bantuan, minta pertolongan, tolonglah dia. Ya. Itu kata Rasul. Nah ini sekarang wa in asobathu musibatun azaitahu. Kalau dia tertimpa musibah, hiburlah dia. Ya. Jangan pas ngedengar musibah terus disampaikan ke kita, lalu jawabnya apa? Untung bukan gua. Bukan begitu, ya kan? Kita dangin, kita hibur. Ketika ada orang meninggal dunia, kita datang tuh kita hibur, ya kan? Nih kalau misalnya orang kena musibah, orang sedang menderita, berarti yang paling bagus tuh yang datang menghibur, memberikan sesuatu atau diberi sesuatu. Yang kebalikan kan kita kadang dia udah kesusahan, ya kan, dia harus nyiapin ini tuh, ya kan? Cobalah dibiasakan. Nah dia sudah seperti itu gitu. Nah, itu ya. Salah satu pendapatnya Imam Syafi'i seperti itu, ya membawakan sesuatu, gitu. Ya jadi dihiburlah kalau kena musibah. Tapi katanya wa in asoba bi khairun, kalau dia mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, apa? Hanaita, ucapkan selamat. Pas dia dengar tiba-tiba misalnya, waduh, ada jamaah kita dapat rezeki 10 miliar. Selamat, begitu buru-buru ya kan. Ingat 2,5% harus dikeluarkan. Jadi kalau ada kebahagiaan, ucapkan selamat begitu. Kalau dia kena musibah, hibur. Ya. Jangan pas dilihat lagi senangnya saja. Pas senangnya dilihat, tapi pas susahnya dari jangan. Ya, kalau sahabat yang baik, apalagi tetangga kita ini gitu. Ya. Wa in mata syahiddahu. Di sini maksud saya di sini adalah mengantarkan jenazahnya. Kalau dia meninggal, antarkan jenazahnya dan ambil pelajaran. Dan yang lebih indah lagi dalam sebuah tafsir itu, ketika kita mengantarkan, kita iringi dengan doa, ya kan? Tapi jarang yang nganterin berdoa ya. Yang ada juga cerita apa yang terjadi. Coba kita ketika takziah saja nih, kalau ada orang meninggal, pernah nggak merenungkan kalau besok kita seperti itu? Enggak kan? Yang ada kita cerita mah. Pas gempa waktu di Cianjur, ada yang meninggal di sini, kita takziah. Cerita gempa Cianjur apa cerita besok kayak gitu? Hah? Yang mana? Padahal kata Nabi mau iso, itu nasihat.
Harus diambil pelajaran. Kenapa? Hari ini dia, besok siapa? Nah kan kita pelan-pelan ngomong ini. Hari ini dia, besok. Nah tinggal kita nengok ya kan. Kan kita datang bertiga nih. Kita duduk di tengah. Hari ini kamu, besok. Nah ya dia juga begitu ke kita ya kan. Itu nasihat mauizah itu. Udah gak bisa berbuat apa-apa. Dunia yang waktu kita napas masih lancar. Kalaupun kita punya uang misalnya 1 karung besar, kira-kira ketika kita mau ngitung ngundang tetangga gak? 1 karung loh Pak. Ini uang 1 karung nih. Ya. Terus kita hitung nih uang kita, kira-kira Bapak mengundang saya nggak bantuin ngitung? Enggak lah, biar pusing dihitung sendiri, bener Pak? Bener kan? Tapi ketika berakhir banyak pun yang ada di tempat ini dia masa bodoh. Ya kan? Ingat tuh, apa yang kita butuh pasti akan kita tinggal. Dia nggak butuhin lagi tuh, lepas. Ya kan? Udah begini saja tuh. Kemarin waktu napasnya kencang itu, mah gini dia sama dunia. Bener gak? Kita juga begitu, kita genggam dunia ini, tapi ujungnya lepas gak? Lepas. Ingat itu. Nah ini, itu diantarkan dia. Ya. Wa in goba hafiz tahu. Goba di sini bukan gak hadir. Maksudnya apa? Idza dhahaba, kalau dia pergi, hafizahu, apa yang harus dijaga? Nah di sini disebutkan manzilahu wa iyalahu, rumahnya, keluarganya. Kan suka tetangga pergi nih, Pak saya titip ya. Nah kita tetangga tuh perhatiin juga rumahnya. Itu bukannya malah masa bodoh lah bukan punya kita. Itu kadang-kadang kita suka begitu. Iya kan? Bener nggak? Yang penting aman, kita nggak masa bodoh lah, itu kan punya kita. Gitu. Itu kata Nabi apa? Kalau goba dia jahaba sehingga dia nggak ada, kosong itu rumahnya, jagalah. Dan juga keluarganya. Nah, itu habis tahu. Yang dimaksud habis tahu di dalam kalimat itu, ini dijelaskan yakni manzilahu wa iyalahu, rumahnya dan juga keluarganya. Kemudian wala tuzihi bi qatari qadrika illa an tuhliya ilaihi. Nah ini, janganlah kamu mengganggunya dengan bau masakan. Ini mah bagian ibu-ibu nih. Ya, jangan mengganggunya dengan masakanmu, bau masakanmu, kecuali kamu mau memberinya. Makanya kalau masak tuh kali ketika dapur kan ada ventilasi suka keluar tuh ya. Rumah sebelah kira-kira mencium masakan nggak? Jangan sampai baunya aja. Ya. Kalau yang pernah buka-buka itu ada dalam sebuah hadis yang berbicara tentang masakan, apa kata Rasulullah? Idza tobahta marokotan fakfir maha tuh. Kalau kamu nyayur, banyakin airnya. Ya. Ini misalnya nih bikin rendang sekilo, kira-kira airnya berapa tuh? Bumbunya biar banyak. Kata Nabi apa? Bagi tetangga itu. Ya, jangan baunya aja nyampe, baunya nyampe. Terus kata yang tinggal di gunung aman tuh, nggak punya tetangga gua, iya kan? Iya kata dia aman, nggak keganggu tuh. Kenapa? Karena nanti pada hari kelak bisa saja tetangga akan terhalang oleh tetangganya, karena dia punya persoalan dengan tetangganya itu. Itu nanti dalam hadis riwayat Bukhari itu, ya. Jadi ada seorang digugat oleh tetangganya itu. Warawiya bi khabarin ahor ziyadatun ala hadits tis'ah. Nah, dalam riwayat yang lain tambahan dari yang 9 nih, wal asir ada yang ke-10, alla tutila bina'aka alaihi illa bi thaibati min nafsih. Ini kalau kita bangun tuh, kata apa? Jangan tinggi itu dari yang sebelah, kecuali dia udah kita ngomong punten. Kalau bahasa kita kan gitu ya. Kalau di Arab nggak, punten nggak ada. Punten, saya mau bikin agak tinggi ya, nanti mungkin, oh silahkan Pak. Oh udah bangun aja. Tapi ada masa bodoh, nah itu jangan ego. Nah inilah harus baik dengan tetangga. Itu sampai sejauh itu. Bagaimana supaya nyaman dalam bertetangga itu. Itulah luar biasa. Kemudian yang berikutnya,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam anau qala la yazalu Jibril yusini bil zar hatta zonantu annau sayuwarsu. Apa katanya? Kata Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, apa kata Nabi? Jibril selalu mewasiatkan aku tentang tetangga. Ya. Hatta sehingga zonantu katanya annau sayuwarsu. Sehingga aku mengira bahwa dia punya hak warisan yang akan mewarisi. Itu berarti hak tetangga luar biasa. Itu Jibril mengingatkan terus kata Rasulullah. Tentang tetangga itu seakan-akan dia punya hak waris kok gitu. Berarti haknya besar sekali. Makanya nggak boleh cuek. Ya kan? Kita kadang-kadang nggak hafal sama tetangga ya. Belajar hafal. Nah itu. Karena ada haknya. Nanti ada yang punya 3 hak, ada yang punya 2 hak, ada yang satu hak. Nggak semua sama tuh. Ada yang punya 3 hak, ada yang punya 2 hak, ada yang punya 1 hak. Artinya nggak ada yang nggak punya hak. Semua tetangga punya hak itu. Cuman ada yang sampai 3, ada yang 2. Nah nanti siapa yang 3, siapa yang 2, sampai siapa yang 1. Ini ada hadisnya. Itu harus benar-benar kita perhatikan. Wa rawiya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah SAW, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anau qala, Rasulullah SAW bersabda, ya Abu Hurairah. Nah ini Rasulullah bicaranya sama Abu Hurairah. Apa kata Rasul kepada Abu Hurairah? Kun wari antakun a'badan nas. Jadilah kamu orang yang waro. Waro itu apa? Orang yang menjauhkan dirinya dari barang yang haram dan subhat. Ini haram, subhat aja dijauhin. Berarti fokus halal. Yang halal saja. Nah tiba-tiba nih ada makanan di meja. Ya kan? Kita keluar. Kira-kira nih mana? Makanan halal apa subhat? Kan antara halal sama haram. Kira-kira ini keluar nih, tiba-tiba ada di atas meja. Nggak ada kata dipersilahkan siapa yang mau gitu, nggak ada. Apa langsung dibilang rezeki mati mana we? Kira-kira bagaimana tuh? Hah? Atau pas di masjid lagi rapi-rapi tiba-tiba. Nah kalau uang mah kelihatan ya. Dulu ada tuh 2 tahun yang lalu apa 3 tahun yang lalu. Jadi di masjid itu pas taraweh, jadi pas lagi dibersihin ada ini gelang kaki. Ya diumumkan. Nah besoknya ada yang datang ke rumah. Coba kalau misalnya rezeki dari mana, kan keder kan? Nah kira-kira bagaimana tuh? Itu kata Rasulullah. Jadilah kamu orang yang waro, yang benar menjauhkan dirimu dari barang yang haram dan juga subhat. Kalau itu yang kamu lakukan, apa yang akan terjadi katanya gini. Kalimat berikutnya, hadisnya ini adalah apa? Takun a'badan nas. Niscaya kamu menjadi manusia yang paling, katanya apa? Nah di sini yang paling apa tuh? A'badan nas. Jadi yang paling baik ibadahnya. Jadi kalau dia benar-benar jauhkan dirinya dari itu semua, insya Allah dia akan menjadi orang yang paling baik dalam beribadah. Nah yang nomor 2 berikutnya ini, kira-kira udah sampai belum kita kelas itu? Wa kun qani'an takun asqaran nas. Apa kata Rasul? Jadilah kamu orang yang hidup tenang. Maksudnya tenang di sini apa? Menerima apa adanya. Niscaya kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur. Ini kita yang sekarang yang paling susah itu menerima apa adanya. Kenapa? Kok sulit menerima apa adanya? Kenapa? Persoalannya apa? Yang pertama harus kita ingat begini, hidup ini maunya kita, maunya Allah. Ayo kita jujur aja, hidup ini maunya kita, maunya Allah. Kalau hidup maunya kita, kira-kira kita keadaan kita seperti ini mau yang kita mau bukan?
Nggak saya nanya Pak Haji Burhan, ini kalau hidup maunya kita, kira-kira keadaan yang seperti sekarang ini maunya kita bukan? Bukan. Berarti ini maunya siapa? Maunya Allah. Wah, udah, kalau kita sudah terima, kita ridho saja, nyaman hidup ini. Kenapa tidak nyaman? Karena kita kadang-kadang tidak mau mengikuti sama yang punya hidup. Iya kan? Semuanya kembalikan kepada yang punya, gitu loh. Itu kata Rasulullah, ya. Kun qani'an itu katanya. Takun asqarun nas itu. Jadilah kamu orang yang hidup tenang, maksudnya menerima apa adanya. Insya Allah kamu menjadi orang yang paling bersyukur. Kenapa sulit kita bersyukur? Karena antara pingin sama kenyataan beda. Pingin 1 juta, kenyataan 100.000. Kira-kira mau alhamdulillah apa enggak? Ya, kita jujur nih, pingin 1 juta, kenyataan 100.000. Alhamdulillah enggak? Ini ada amplop nih, wah bapak dipanggil, datang dari jam 9 ya kan. Wah pokoknya ceritanya luar biasa, amplopnya juga gede Pak. Emang tebel mah tebel, tapi pas dihitung 100.000. Kepingin dia pasti 1 juta. Kira-kira mau bilang alhamdulillah, apa enggak tuh? Kadang-kadang keluar kalimat alhamdulillah, tapi koma. Pernah dengar nggak alhamdulillah tapi koma? Alhamdulillah, cuma segini. Nah, padahal kalau sudah alhamdulillah titiknya kan, kita mau pakai koma tuh. Jadi wajar kalau kita nggak pernah tenang apa, nggak menerima apa adanya. Makanya yakini hidup ini maunya Allah. Sehingga apapun yang terjadi pada kita, yakinilah itu yang terbaik menurut Allah. Nah kalau seperti ini ya udah, balikan saya kepada Allah. Itu kita kadang-kadang susah bener tuh. Ya. Kemudian wa ahibbalin nas ma tuhibbu li nafsika itu. Nah ini wa ahibbalin nas ma tuhibbu li nafsika takun mu'minan. Berbuatlah apa yang disukai manusia sebagaimana yang kamu suka atas dirimu. Ini tolak ukur keimanan tuh di situ sebenarnya. Kita kan berdoa misalnya pingin banyak harta. Suka nggak kalau banyak harta? Seharusnya kita suka kalau teman kita yang lebih banyak. Kita mau nggak kalau susah? Nggak mau kan? Makanya kalau kita punya, kita melihat orang susah, bantulah. Begitu. Nah sekarang lakukanlah apa? Buatlah yang mereka suka. Sebagaimana kamu melakukan apa yang kamu suka. Gitu. Cuma kalau ditanya begini, mana yang lebih suka nih misalnya? Ya, daging ayam apa ceker ayam? Bapak nih kalau makan nih, seneng daging ayam apa ceker ayam? Daging ya. Nah kita masak sekarang, terus yang kita kasihkan ke sebelah itu, ke tetangga kita, ceker apa daging? Alhamdulillah sesuai dengan suka saya kasih daging. Ya kan? Coba ayo gitu. Jadi sesuaikanlah, katanya, buatlah yang disukai gitu, sebagaimana kamu melakukan apa yang kamu suka. Kalau itu yang terjadi apa? Kamu takun mukminan, katanya apa? Kamu akan menjadi orang yang beriman itu. Jadi kalau kita ingin kaya, maka kita senang kalau orang lain kaya. Kalau kita benci kemiskinan, maka kita kalau punya, kita bantulah orang yang miskin itu. Itu baru tolak ukur iman itu. Bukan malah udah jangan kaya itu. Kalau baca surat Yasin itu, alasan orang kafir pada surga, kenapa dia nggak membantu orang miskin? Dikembalikan beda. Allah aja nggak mau ngasih tuh. Itu orang kafir pada saat itu. Kalau kita orang yang beriman kepada Allah, ketika kita punya tetangga berkekurangan, Allah uji kita. Kalau kita punya kelebihan, kenapa? Karena yang kita punya ini titipannya, ya kan? Kita diberi kepercayaan dan kita disuruh apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu. Kemudian wa asin tuh. Muzawarota manzawaroka takun musliman. Nah ini lebih panjang nih. Apa? Berbuat baiklah kepada orang yang ada di sekitarmu. Tuh. Ya, ini berarti bukan sebelah kiri kanan saja tuh.
orang yang ada di sekitarmu, katanya, berbuat baiklah. Ya, niscaya kamu adalah menjadi seorang muslim. Jika benar-benar dia muslim, dia harus berbuat baik dengan orang sekitar. Nah pertanyaannya, kira-kira nih dari sekian banyak orang, ada orang yang nggak baik kepada kita, misalnya dari 10, dua orang, berarti yang baik 8. Kira-kira kita bikin beseknya 10 apa 8? Kan kata Rasulullah, berbuat baiklah kepada orang yang sekitar kita ini, ya kan? Nah kita hitung nih di masyarakat kita nih, ada 10 orang di sekitar ini. Cuman yang baik sama kita 8, yang nggak baik 2. Kira-kira bikin beseknya 10 apa 8? Hah? Yang dihitung sama dia. Jangan, itu mah 2, gua nggak mau tuh. Ya. Padahal kalau itu bisa kita ngasih, itu apa yang dicontohkan Rasul. Ya kan? Kan Rasul pernah dilempari kotoran apa, tetap dikasih sama Rasulullah. Itu kelas tinggi, Pak. Nah, itu. Tapi akhirnya apa? Rata-rata yang baik dulu kita kasih ya. Nah, enggak begitu. Wa ahsin, berbuat baiklah katanya dengan orang yang ada di sekitar kamu, maka kamu akan menjadi muslim. Wa aqillah dohika. Kurangi banyak ketawa. Kenapa, Pak? Inna kasrata dohiki tumitu qalbah. Karena banyak ketawa itu mematikan hati. Kadang-kadang ketawa di mana aja ketawa, ya kan? Tabligh akbar aja kalau yang nggak banyak ketawa nggak laku, ya kan? Iya, makanya sekarang nyanyian lebih bagus ya. Hanya ngelawak aja sebenarnya. Ya udah, jangan banyak ketawa lah, yumitul. Kadang kalau kita seperti itu aja, kadang ngomong aja. Ingat gak tuh yang di YouTube ramai yang digugat ke polisi kemarin? Sule CS tuh tentang Homer, ya kan? Karena guyon-guyon dia sebut minuman Rasul, bener gak? Sekarang diadukan tuh. Karena itu apa, menistakan itu. Itu karena bercanda itu. Udah ketawa semuanya. Yang di sekitarnya ketawa. Udah gak sadar, gak normal. Orang sehat, doa Allah. Katanya cinta sama Rasulullah. Kok Rasulullah dibilang seperti itu? Nah itu. Itu contoh, Pak. Akhirnya Pak, kalau udah dibilang kata Nabi, hati akan mati itu. Nah udah jelek tuh. Makanya kurangi katanya gitu. Ya. Tapi jangan malah dipesan buat ya supaya banyak ketawa. Jangan. Yang mesen gak usah diikutin aja, ya kan. Nah gitu. Wakilat dohika tuh, kurangi itu tawa. Kemudian kalau Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Pertama katanya sembahlah Allah, dan jangan mesukan Allah dengan suatu apapun, dan berbaktilah kepada kedua orang tua, yakni wa hududullah. Nah ini ada. Bagaimana nih kalau kita bicara tentang had, ya, kita disuruh misalnya menyembah Allah, tuh kan, gak boleh mensekutukan Allah. Ini aturan yang harus benar-benar nih. Dan caranya jangan sampai begini. Yang kita harus ingat tuh, yang setiap saat kita baca lah itu. Karena kalimatnya hanya, ya kan, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kira-kira kalimat itu, setelah itu ada kalimat lain gak? Saya ambil kata beginilah, mungkin bapak-bapak mah lebih enak nih. Kalau ada seorang suami bilang ke istrinya, hanya kamu yang saya suka, berarti kalimat itu khusus ke istrinya, atau kemarin juga dia ngomong sama orang-orang? Ya, Pak Haji, ini ada bapak-bapak ke istrinya ngomong, hanya kamu yang aku suka. Kira-kira omongan itu hanya kepada dia apa ke orang lain juga? Ke orang lain mah nggak ada. Tapi kalau hanya dibuang, aku suka kamu. Ini kalau yang denger langsung tertarik, rugi dia. Kenapa? Udah 6 kali dia kemarin ngomong. Ketemu di jalan orang, aku suka kamu. Ketemu lagi, aku suka kamu. Iya, suka semua, ya kan? Tapi kalau hanya, udah tuh. Makanya kalau sudah bilang hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon, jangan menyembah kepada selain Allah. Ini aneh, ya kan? Bilangnya hanya kepadamu, ambil garis taruh disembah. Oh.
Iya, melihat pohon gede datang sembah. Dibawain apa? Kopi pahit, kopi manis, telur setengah mateng, ya kan? Itu mensekutukan Allah. Ya kan? Dan minta hanya kepada Allah. Makanya pernah saya singgung itu waktu orang-orang yang mau umrah itu. Ketika di Jabal Rahmah itu kan ada tugu itu kan. Itu banyak orang yang nulis mama badan ditaruh di situ ngarepin sesuatu. Keliru itu. Kenapa? Karena ini istimewa tempat pertemuannya Adam dan Hawa, ya kan? Minta mah kepada Allah. Nah kalau minta kepada selain Allah, bahasa hukumnya apa? Musyrik. Kalau musyrik bukan janbun, disebutnya zulmun, bener gak? Dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Lihat kalimatnya aja udah pakai kata zulmun, bukan janbun. Tapi bahasa Indonesianya sama, disebut dosa, ya kan? Tapi kenapa? Beda kelas. Kayak batu, nggak semua batu mahal kan? Ada batu kali, ada batu mutiara. Bapak milih mana? Segini batu mutiara, setrek batu kali, mahal mana? Begitu, ya kan? Jangan sampai lah. Nah, jadi ketika disuruh berbakti sama orang tua, artinya apa? Wa ahsinu ilal walidain, selalu berbuat baik sama orang tua. Dan berbuat baik sama orang tua ini jangan pernah ngitung. Mau ngitung mulu ya, apalagi orang tuanya ya, lupa dia dulu emaknya waktu melahirkan antara hidup dan mati, ya kan? Terus malam juga terbangun ngurusin dia aja sampai dia dewasa. Wah, orang tuanya luar biasa. Pas terbalik kan berarti dia dewasa, emaknya semakin tua kan? Dulu dia jalan juga pelan-pelan dulu. Sekarang ibunya yang pelan-pelan. Pernah nggak dulu ibunya pengen nitipin di tempat ituan, apa namanya? Anti asuhan ya, nggak pernah kan? Wah, anak nitip di sana, balik ya, iya kan? Amanah ini, surganya tuh di situ, hitung banget dia kan. Tapi alasannya mah daripada aku nggak bisa ngurusnya, maka aku titip, ya kan? Alasannya sih daripada nggak bisa ngurus. Insya Allah kalau dia bisa mengurusnya itu yang rame itu di media sosial itu tentang orang yang di Saudi itu, di Saudi yang ada di YouTube ya, ada ya, di media sosial itu, sampai adik menggugat ke pengadilan hanya karena ingin mengurus orang tua. Luar biasa. Kalau di kita ketika ada yang jemput di sini, aku silakan kamu, aduh, ya kan, begitu, coba, ya, kenapa? Yang kita cari ini apa sih sebenarnya? Keriduan Allah. Ketika kita mengurus, disitulah ridho Allah yang luar biasa. Nah ini, ya mudah-mudahan jangan sampai ada lah anak-anak yang zalim sama orang tuanya. Harus selalu berbuat baik sama orang tua. Kemudian wabidil kurba, kepada kerabat dekat maksudnya, wal yatama, dan kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan orang miskin. Maksudnya ahsinu, berbuat baiklah kamu ila zil kurba. Tuh. Dengan cara apa? Bisillati wal hadiyah. Kita jaga hubungan, kalau punya ya ngasih sesuatu begitu. Ini kita punya kerabat dekat nih, kita datang, kalau punya ya kasih. Kalau nggak punya nggak mau ngasih apa, ya kan? Tapi tetap harus jaga hubungan baik. Ya. Itu. Wal masakin, dan juga orang-orang miskin, anak-anak yatim, dengan cara apa kita bantu mereka? Dengan bisedekah, biqaulil jamil, dengan bahasa yang bagus. Jadi kalaupun kita mengasih sedekah ini, ucapkanlah dengan bahasa yang baik. Ya. Wa ibnu sabil. Nah nih, ibnu sabil itu bisa juga orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ya kan? Atau orang yang sedang santren, kan? Nah itu kalau kita punya, ya mereka ada hak juga, harus dibantu gitu. Kalau ada ya, al-jari zil kurba, ya, tetangga zil kurba, tuh.
Maksudnya di sini tetangga dekat. Kenapa? Karena ada wazaridil junub, ada tetangga yang jauh. Makanya Rasulullah mengatakan begini. Ini yang saya bilang tadi. Warawiyan Rasulullah SAW nukola al-ziranu salasatun. Tangga itu ada 3. Paminhum man lahu salasatu hukukin. Di antara mereka ada yang punya 3 hak. Wa minhum man lahu haqqani. Dan di antara mereka ada yang punya 2 hak. Wa minhum man lahu haqqun wahid. Dan di antara mereka ada yang punya satu hak. Fa'amal zar, adapun tetangga alladzi lahu salah satu hukukin, yang punya 3 hak adalah, nah nih kita kebetulan sebelahnya saudara kita. Berarti hak tadi 1, hak saudara muslim juga, berarti 3. Jadi kalau besok bapak nih punya rumah, sebelahnya adik, ya kan, agamanya sama, haknya berapa? 3. Yang kedua, yang punya 2 hak, tangga kita, ya, secara silsilah yang ada tuh jauh, tapi dia seorang muslim, dia punya 2 hak. Lalu siapa yang 1 hak itu? Saudara bukan gitu dari ukurannya, ya kan? Agamanya beda, tapi tetap 1 hak. Jadi kalau kita punya, tetap dia harus dikasih, karena dia punya hak tetangga itu. Nah kalau ditanya, yang ini muslim, yang ini bukan, kira-kira bapak mau kasih dua-duanya apa 1 aja? Ini cuma 2, haknya ini 1, ya kasih aja lah, orang ada haknya. Itu jangan lupa, ya, jangan lupa, dia punya hak tetangga gitu, harus ada perhatian, ya, nggak boleh kita istilahnya membiarkan begitu saja. Ini pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Abu Dzar Al-Ghifari, nah Abu Dzar Al-Ghifari ini sahabat berkulit putih. Dulunya dia dikenal setelah peristiwa dengan Bilal itu kan berkulit hitam. Pernah terjadilah salah paham begitu, kalau bahasa kita mah ribut gitu kan. Akhirnya apa? Dia menjadi orang yang sangat tawadu dan menjadi orang yang selalu bergaul dengan orang-orang yang biasa direndahkan. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Kenapa? Karena kalimat yang keluar dari mulutnya apa? Itu nyebut kulit itu. Hai anak perempuan hitam. Langsung ditekuk bahunya malah Rasulullah. Terlalu, kata Rasulullah. Tidak ada kelebihan orang kulit putih terhadap orang kulit hitam di sisi Allah. Kenapa? Semua manusia sama. Kita kadang-kadang kalau pas di sana ya, pulang dari sana yang kita ceritain orang itu kayaknya jelek banget ya. Bener nggak? Itu orang hitam banget. Di kampungnya keren dia. Ya kan? Justru kalau kita datang ke sana bukan aneh, jangan-jangan ya kan? Nah, makanya jangan begitu. Kenapa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Biar begitu udah baik-baik bentuk kita. Jangan pernah nghina. Kalau kita nghina orang berarti nghina siapa? Nah ya, besok jangan. Apa kata Abu Dzar ini? Ausani khalili itu. Kekasihku mewasiat kepada aku. Siapa maksud kekasihnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Jadi wasiatnya apa? Yang diwasiatkan Rasulullah kepada Abu Dzar. Pertama, isma, dengarlah, wa'ati, dan taatlah. Walau li abdi mahdu il anfi. Nih, kita harus taat pada pemimpin kalaupun dia seorang budak yang hidungnya dipotong. Yang salah siapa? Yang nentuin. Kenapa lu tentuin jadi pemimpin? Ya udah sekarang lu, ya kan? Yang kedua, idana, tadi tuh bedanya di sini ucapan Abu Dzar. Kalau tadi hadis Nabi, fa idza sona'ta maraqata fa aksir ma'aha summa undur ila ahli baiti ziranika. Kalau kamu masak sayur katanya, banyakin airnya, lalu perhatiin tuh hak tetangga-tetangga itu. Jadi besok kalau nyayur ada ibu-ibu tuh, biar banyak airnya. Ya, iya, jadi semangkok kalaupun ikannya sepotong itu, wah ya kan gitu,
Yang penting banyak kebagian tangga itu. Itu pesan Rasul kepada Abu Dzar. Itu ya. Jadi Pak asbahu minha bimaraqatika itu katanya beri dia. Harus diperhatiin tuh masakan yang tadi itu. Ya maksudnya beginilah, nggak mungkin juga ngasih air kan, ya kan? Maksudnya apa? Jangan pernah apa itu? Nah, begitu. Itu harus perhatiin maksudnya. Artinya apa? Benar-benar punya hak tetangga itu yang tidak bisa diabaikan. Yang ketiga, alhamdulillah bapak-bapak semua nih. Sholli sholat li waktiha, sholatlah tepat pada waktunya. Itu luar biasa. Terus lanjutannya wa yuqalu, dan dikatakan man mata walau ziranu salasa. Dan kalau kita meninggal dunia, kita punya 3 tetangga quluhum, semuanya ridho kepada kita, ghafarallahu lahu, Allah ampuni kita. Nah, besok nanya sama tetangga 3 aja dulu. Kamu ridho nggak dengan kehadiran saya begini? Kalau kata yang satu ridho, kita mati. Ghafarallah, Allah ampuni. Pas yang ditanya sini, kamu ridho nggak? Alah kagak. Waduh, ini ganjelan tetangga nih, ya kan? Itu. Ini masih ada lanjutannya nanti ya. Mungkin bagian akhir besok. Silakan mangga Pak. Kalau pergi ke Bandung, kalau ingin jamak itu sholat zuhurnya biasa, tapi sholat asarnya pengen jamak, apakah bisa betul? Kosor mungkin? Enggak, sholat zuhur sama sholat zuhurnya sholat biasa ada sama imamnya. Pengen sholat asar sekalian. Kalau mau kita ya sendiri. Kalau kita mau menjamak. Kalau kita pakai rombongan ya udah bikin rombongan sendiri. Itu yang lebih bagus. Misalnya nih kita nih rombongan nih besok, saya sih pesen ya, Masjid Al Jabar bagus gak? Nggak nanya nih, Masjid Al Jabar bagus gak? Bagusan mana? Bahrul Ulum. Bagusan Bahrul Ulum lah bagi orang Pandan, ya kan? Iya, jangan sampai yang jauh nyampe, yang dekat sampai gitu loh, ya kan? Nggak, artinya kan kita jalan-jalan nih Pak, ya kan? Jalan-jalan sana tuh, rombongan nih. Nah kalau kita berangkatnya dari jam berapa sini? Kita jamak qashar bisa saja, ya kan? Kalaupun versi-versinya nih, kalau Imam Syafi'i itu kan 40 kilo, ya kan? Kita boleh itu kan, kalau kita baca Quran itu kan, idza darabtu bil adi falaisa lakum junaun an taksuru minas shalah. Kan di sana nggak ada had, nggak ada batasan, nggak ada jarak. Pokoknya kalau kita mengadakan perjalanan saja. Makanya Abu Hanifah, pokoknya kalau dia musafir, bagi Abu Hanifah boleh qashar gitu kan. Imam Syafi'i melihat dulu 40 kilo. Tapi kalau kita kembali kepada asalnya, ini kepada asalnya, pasti persoalannya kesulitan. Jadi yang disebut rukhsah, keringanan karena adanya kesulitan. Pertanyaannya, ada kesulitan apa enggak? Yang tahu cuma kita pada saat itu, gitu ya Pak. Kan Nabi mah jalannya dulu bagaimana? Ya kan? Sekarang mah jalan tol ya. Tapi tetap aja kalau mau umroh tuh, dapat dari Madinah udah bilang, nanti kita sholatnya jamak tuh, ya kan? Udah ditambahin lagi, qashar. Yang qashar tuh cuma 3, yang 2 nggak bisa. Maghrib, subuh nggak bisa diqashar. Yang bisa diqashar, zuhur, asar, isya. Kalau subuh diqashar kesiangan semua. Habis gitu loh ya Pak. Tetap aja sholat maghribnya sempurna 3 ya kan. Nah isyanya 2. Nah itu kalau diambil jamak misalnya tapi qashar. Kalau jamaknya enggak ya sudah sama. Nah kemudian kita sendiri nih sebagai musafir loh, kita punya keistimewaan. Nah kebetulan tadi Bapak bilang ikut sholat yang pertama sama imam gitu kan, karena dia ingin melakukan jamaah itu, lalu dia sendiri mengqashar, nggak ada masalah, karena status dia sebagai musafir. Tapi yang istimewa kalau kita rombongan udah, kalaupun dia sholat di sini sempurna, yang sono rombongan sholatnya musafir. Gitu. Itu ya Pak. Nah nanti secara hukum ada lagi perangan itu. Apakah perintah itu jadi wajib tuh harus mengqashar? Gitu. Banyak sahabat di masa Rasulullah, ada yang kekeh, ada yang tetap dia kembali kepada kesempurnaan.
Kira kalau kita buka ada nanti tuh. Nah, jadi kedua-duanya kalau kita lihat ada versinya. Jadi ada yang tetap dia kosor karena ada perintah tadi itu mengkosor, ada yang melihat jarak, kemudian ada melihat kesulitan apa tidak. Ya, karena melihat kepada asal tuh, ya karena asalnya itu kenapa? Karena ada kesulitan, makanya bahasa Rosso itu keringanan, pasti di belakangnya ada kesulitan. Nah sekarang perjalanan sini juga kadang sulit, macet. Akhirnya berhenti di rest area, ya kan? Nah, mau sempurna apa mau dikosor? Balik lagi. Nggak tanya dari situ ke sini sebentaran. Kenapa? Karena dari rest area situ keluar Yuni aja kagak macet, ya kan, Set? Ya udah, jangan wah ya udah susah nih begitu. Ya. Tapi kalau melihat Abu Hanifah itu cukup perjalanannya. Kenapa? Kan dia berpatokannya idza darabtum bil ardi. Oh. Ya itu Abu Hanifah kalau Imam Syafi'i dikaitkan lagi dengan jarak gitu. Itu versi ya. Tapi ingat itu guru sama murid. Yang gurunya mana? Abu Hanifah. Muridnya wajar nggak tuh guru sama murid beda pendapat? Itu wajar ya, apalagi sama cuma tetangga sama teman, ya kan? Wajar lah, ya kan? Maka jangan berantem gara-gara itu guru sama murid beda pendapat. Itu ya Pak. Nah. Ya, itu saja kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.